didukung oleh Sarung Al-Samsi. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menjalani sidang etik atas kasus narkoba di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Didik terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Business Summit atau buka puasa bersama dengan pengusaha Amerika Serikat. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Dan untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Rita Zeka. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, pesawat terbang kargo milik Pelita Air Service jatuh di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Insiden terjadi dalam penerbangan charter angkutan bahan bakar minyak atau BBM Pertamina dari Tarakan ke Longbawan, Nunukan. Video warga menunjukkan kepulan asap dari perbukitan di dekat Bandara Longbawan, Krayan Induk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Lokasi tersebut diduga kuat menjadi titik jatuhnya pesawat Pelita Air Service atau PAS yang mengangkut BBM dari Tarakan. Sekitar 10 menit setelah berangkat dari Bandara Longbawan atau sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah, pesawat terlihat menukik miring ke balik bukit. Pesawat berisi seorang pilot tersebut adalah tipe Air Tractor AT802 dengan nomor registrasi PKPAA dan nomor penerbangan PAS 7101. Koordinasi segera dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI AU, dan Otoritas Bandara Internasional Juwata Tarakan untuk melakukan evakuasi. Respons tanggap darurat langsung digelar dengan kekuatan Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia, Yon Armet 4 PRH, bersama Kodim Nunukan. Pasukan bergerak cepat menembus rimba pegunungan Pak Betung Remayo di Kecamatan Krayan Timur. Pesawat ditemukan dalam kondisi rusak parah dan terbakar. Tim evakuasi menemukan satu orang pilot sudah meninggal dunia. Selanjutnya, personel gabungan terus mencari black box pesawat serta material lainnya guna mendukung investigasi lanjutan. Pesawat nahas tersebut diketahui disewa untuk pengangkutan BBM Pertamina dengan rute Tarakan Longbawan Tarakan. Setelah menurunkan muatan BBM pukul 12.10 WITA, pesawat berisi seorang pilot lepas landas dari Longbawan untuk kembali ke Bandara Juwata Tarakan. Insiden terjadi sekitar 10 menit kemudian. Area hutan yang terjal dan licin menjadi tantangan dalam evakuasi. Proses evakuasi melibatkan 21 personel dipimpin Wakil Komandan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yon Armet 4 PRH. Jenazah pilot dievakuasi menuju Rumah Sakit Pratama di wilayah Krayan Barat untuk penanganan lebih lanjut. Hingga kini, tim TNI bersama aparat terkait tetap bersiaga di lokasi untuk memastikan kelancaran evakuasi dan membantu investigasi yang akan dilakukan. Dari Tarakan dan Nunukan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir Zulkifli Guntur, TV One mengabarkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Patimura, Kota Batu, Jawa Timur. Truk diduga mengalami remblong dan menabrak 2 sepeda motor serta 2 mobil. Seorang pengemudi ojek online meninggal dunia di lokasi kejadian. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan beruntun.
Sebuah truk tanpa muatan diduga mengalami gangguan sistem pengereman, tidak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya sebelum akhirnya berhenti. Truk kemudian banting setir ke arah kiri dan menabrak kios, pohon, serta tiang listrik di tepi jalan. Akibat tabrakan ini, seorang pengendara ojek online tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka. Diduga karena korsleting listrik, sebuah stan Pertamini yang berada di ruko di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbakar. Akibat peristiwa ini, ruko 2 lantai dan mobil SUV di garasi hangus terbakar. Video amatir warga merekam kepulan asap hitam tebal disertai kobaran api yang membesar dari sebuah ruko di Dusun Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada Kamis siang. Api dengan cepat melalap bangunan ruko 2 lantai beserta isinya dan 1 unit mobil SUV yang terparkir di garasi. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik pada instalasi tangki Pertamini. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari wilayah 3 pos Kabupaten Madiun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tembok ini juga masih panas, betul. Jalan Raya Ciater Serpong, Kota Tangerang Selatan diselimuti kabut abu akibat kebocoran pipa pabrik semen. Inilah rekaman yang divideokan oleh warga viral di media sosial. Nambah lagi. Jalan Raya Ciater Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, ditutupi debu tebal akibat bocornya pipa pabrik semen. Debu tersebut menyebar sejauh 3 km dan membatasi jarak pandang pengguna jalan. Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan didampingi Dinas Lingkungan Hidup mendatangi lokasi kejadian untuk menanyakan kronologis terjadinya kebocoran hingga izin usaha pabrik yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Atas kejadian tersebut, operasional pabrik dihentikan sementara. Pihak pabrik juga bertanggung jawab jika ada warga yang terdampak. Nambah lagi. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menjalani sidang etik atas kasus narkoba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Didik terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Nasib ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro di Korps Bayangkara kini berada di ujung tanduk. Kelakuan oknum aparat penegak hukum ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Komisi Kode Etik Polri di gedung Transnational Crime Center Mabes Polri Jakarta. AKBP Didik hadir dalam sidang yang berlangsung tertutup dengan mengenakan seragam dinas. Kompolnas yang juga hadir di Mabes Polri meminta tidak ada yang ditutup-tutupi dalam sidang etik ini. Ya, sidang etik hari ini menyidangkan mantan Kapolres Bima. Ya, ini seperti yang rekan-rekan kepolisian bilang bahwa memang akan sidang etik pada hari Kamis. Kami juga diundang untuk pengawasan terhadap sidang tersebut. Kami berharap memang sidang ini sesuai dengan komitmen dari kepolisian, ya, bahwa kasus ini tidak ada yang ditutupin. Bahkan kasus ini secara simultan juga mekanisme pidana juga sudah jalan. Jadi penetapan tersangka. Sebelumnya, kasus peredaran narkoba yang menjerat AKBP Didik Putra Kuncoro bermula dari pengakuan anak buahnya ex Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, yang lebih dulu ditangkap karena kasus serupa.
Dalam keterangannya saat menjalani pemeriksaan penyidik, mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota tersebut kemudian menyatakan keterlibatan atasannya, AKBP Didik Putra Kuncoro yang ketika itu menjabat sebagai Kapolres Bima Kota. Jerat hukum yang dihadapi AKBP Didik tidak main-main, yakni pasal 609 dan pasal 62 tentang psikotropika dengan ancaman penjara 20 tahun atau seumur hidup hingga denda 2 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Karopenmas Polri menjelaskan AKBP Didik menerima uang dan narkotika dari mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. Uang dan narkotika tersebut disebut berasal dari bandar narkotika yang beroperasi di wilayah Bima Kota. Kami sampaikan pada proses hasil pemeriksaan sidang komisi telah didapat suatu wujud perbuatan di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKPM atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKPML, ya, yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Saya ulangi, dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Teman-teman media, maka dengan wujud perbuatan tersebut terhadap AKBP DKP, maka pasal yang diterapkan dan tentunya adalah pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar adalah pertama pada pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jonto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro akhirnya diberhentikan secara tidak hormat atau PTDH oleh Polri setelah menjalani sidang etik kasus narkoba hari ini. Berkaca dari kasus ini, harus seperti apa untuk membenahi institusi Polri ke depan? Langsung kita akan berdialog dengan Komisioner Kompolnas Bapak Khairul Anam. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Khairul. Pak Khairul, setelah tadi kita melihat bagaimana keputusan dari sidang Komisi Kode Etik hari ini setelah memberhentikan AKBP Didik, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan Polri agar kasus ini serupa tidak terulang kembali? Ya, yang pertama-tama memang tadi kan kami juga Kompolnas, tim Kompolnas juga ada di ruang sidang etik ya. Saya juga ada Pak Gufron, ada Bu Ida. Lah itu kami melakukan pengawasan karena undangan juga dari rekan-rekan Propam. Saya kira proses tadi cukup baik ya, mengkonstruksi peristiwanya apa yang terjadi detail begitu, dan ini kerja profesional dari rekan-rekan Propam khususnya Paminal. Lah oleh karenanya dalam konteks ini kami mengingatkan semua anggota kepolisian jangan pernah melanggar. Kalau Anda melanggar, Anda akan menghadapi Propam yang jauh lebih profesional saat ini. Oleh karenanya rekan-rekan anggota kepolisian yang coba-coba untuk melakukan upaya pelanggaran atau sudah melakukan pelanggaran ya harus berhenti saat ini. Nah, oleh karenanya ini sebagai mekanisme ini sebagai upaya juga pencegahan. Yang kedua, kedepannya bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi. Tadi kami mendengarkan dari rekan-rekan kepolisian ada instruksi
dari Pak Kapolri kepada Pak Kadif Propam untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan ringan. Apa itu? Dengan melakukan upaya serempak cek urin untuk narkoba. Nah, lepas dari itu sebenarnya juga ada mekanisme pengaduan langsung baik oleh masyarakat maupun oleh internal kepolisian sendiri melalui QR code-nya Propam, dan ini menurut saya mekanisme yang baik. Ya, lepas dari itu kami juga melihat tadi ada upaya simultan. Ya, tidak hanya Propam yang bergerak, tapi Kabar Reskrim juga bergerak, teman-teman Reskrim, dengan segera menetapkan tersangka bagi mantan Kapolres ini. Nah, yang paling penting adalah gunakan apa yang sudah ada di Propam sebagai salah satu batu pijak atau pilar utama peristiwanya. Karena kalau tadi kita monitoring peristiwanya cukup lengkap, cukup detail, dana dari mana, barang dari mana, berhubungan dengan siapa saja itu diurai. Nah, oleh karenanya dengan model kayak begini saya kira bangunan efek jera di internal kepolisian dan tindakan yang tegas dari rekan-rekan kepolisian sendiri itu akan menjadi sistem untuk pencegahan keberulangan. Apalagi kasus ini kan sebenarnya dari Polda sendiri, dari rekan-rekan di Polda NTB yang melakukan penelusuran tindak pidana lain, akhirnya dapat tindak pidana narkoba dan tidak dihentikan sampai level Kapolres ini. Nah, itu merupakan langkah yang juga baik. Pak Khairul, termasuk juga tadi ini ada statement dari kuasa hukum dari AKBP Didik bahwa dirinya memang mengakui bahwa dirinya menggunakan secara pribadi narkoba tersebut dan narkoba tersebut berasal dari barang-barang bukti yang tidak naik ke pengadilan. Praktik-praktik seperti ini apakah memang sering terjadi, Pak Khairul? Di beberapa kasus ada yang terjadi dan sudah ditindak tegas, bahkan sudah dibawa ke pengadilan. Salah satunya yang terjadi di Polres Balerang beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kelakuan individu ini ya harus dicegah. Salah satu problem utama adalah memang soal budaya yang tidak cukup gitu loh. Bermewah-mewah dan sebagainya. Oleh karenanya ada dua sisi. Secara sistem memang pengawasan harus diperkuat secara berkala. Ya, termasuk di situ upaya pencegahan. Nah, ini sudah ada pembicaraan cukup serius di internal kepolisian, khususnya Propam ya, yang kami komunikasi dan kami apresiasi itu upaya ini. Dan yang berikutnya memang ya selalu mengingatkan bahwa Anda semua yang jadi kepolisian ya jangan mimpi hidup mewah. Kalau mau mimpi hidup mewah ya jadi pengusaha saja, misalnya begitu. Baik. Nah, itu yang bisa mengurangi tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Baik, Pak Khairul Anam, terima kasih atas informasinya sudah bergabung di Kabar Utama malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, pemilik klinik kecantikan Dr. Richard Lee kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, pesawat pengangkut bahan bakar minyak BBM PT Pertamina dari Tarakan tujuan wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan terjatuh. Tim gabungan dari SAR Tarakan akan melakukan proses evakuasi. Diduga asap tebal itu diduga merupakan pesawat Pelita Air pengangkut BBM dari Tarakan ke wilayah perbatasan Indonesia Malaysia dikabarkan jatuh di wilayah Krayan Nunukan. Awalnya pesawat berangkat dari Bandara Internasional Juwata Tarakan menuju Bandara Long Bawan Krayan Induk. Namun belum sempat mendarat di Krayan Induk, pesawat tersebut diperkirakan terjatuh di wilayah Krayan Timur Kamis pagi.
Hingga saat ini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI AU, dan Otoritas Bandara Internasional Jawa Tarakan masih berkoordinasi untuk mengevakuasi pilot. Badan pesawat. Pilot Pelita Air yang jatuh di wilayah pegunungan Paremayo, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara telah ditemukan TNI Angkatan Darat. Pilot ditemukan telah meninggal dunia di lokasi. Penerbangan Tarakan Longbawan. Pencarian telah membuahkan hasil. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Business Summit atau buka puasa bersama dengan pengusaha Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha menekan 10 nota kesepahaman dalam ajang Indonesia United States Business Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan bertujuan memperkuat kerjasama investasi dan perdagangan termasuk implementasi rencana perjanjian perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto melakukan Gala Iftar Business Summit atau buka puasa bersama dengan pengusaha Amerika Serikat. Agenda forum bisnis yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama US Chamber of Commerce, US Asian Business Council, dan Yusindo ini mempertemukan pejabat tinggi serta pimpinan korporasi dari kedua negara. Dalam gala iftar tersebut, Presiden Prabowo menyaksikan langsung penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan pengusaha Amerika Serikat. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama investasi dan perdagangan termasuk implementasi rencana perjanjian perdagangan resiprokal Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya mengatakan jika Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Amerika. Indonesia has a lot of potential. We are we now realize, I think the region realizes that Indonesia is no longer the sleeping giant. We are starting to wake up a bit. And I think the region, even the world, now recognize that we have solid economic foundations. We have managed our economy prudently over the years. We have never defaulted, not once in our history. We have never defaulted on our debts. Even a succeeding administration, succeeding governments will always respect the debts of previous governments. Selain bertemu dengan pengusaha Amerika Serikat, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump untuk penandatanganan perjanjian dagang timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Fatima Albar, TV One mengabarkan. Usai bertemu para pengusaha Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan hadir dalam KTT Board of Peace. Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo akan membahas masalah rekonstruksi Gaza dan two-state solution. Berikut laporan Fatima Albar dari Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto
telah melakukan serangkaian agenda di Washington DC, Amerika Serikat, di mana tadi baru saja selesai Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat dan juga dilanjutkan dengan agenda buka puasa bersama. Para pengusaha tersebut pemirsa tergabung dalam organisasi pengusaha di Amerika, yaitu US Chamber of Commerce, kemudian juga US ASEAN Business Council, serta USINDO atau The United States Indonesia Society. Di sana Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan sejumlah pengusaha dan puncaknya pada acara Gala Iftar Business Summit atau buka puasa bersama dalam Business Summit di Washington DC tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan sebuah momen tanda tangan oleh sejumlah pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah, di mana hasil dari sekitar 10 MOU tersebut merupakan investasi berupa 38,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tadi juga setelah selesai acaranya dan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa diharapkan investasi ini terus berkembang dan hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia juga semakin kuat, khususnya juga dalam bidang investasi. Dan yang tidak kalah penting yang memang ditunggu-tunggu, di mana adalah esok puncak acara ataupun puncak dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat, yaitu datang ke KTT Board of Peace, di mana di Board of Peace tersebut ada sejumlah kepala negara yang juga turut hadir, dan informasinya nanti sejumlah kepala negara yang diundang dan hadir dalam KTT Board of Peace tersebut akan memberikan sebuah pandangan ataupun pernyataan pandangannya mengenai rekonstruksi Gaza. Untuk Indonesia sendiri memang kembali disampaikan melalui Menteri Luar Negeri maupun Presiden Prabowo Subianto, meski sudah masuk dalam Board of Peace tersebut, ada satu kunci yang selalu dibawa ataupun nilai yang akan selalu digaungkan, yaitu two-state solution, di mana Indonesia akan selalu mendukung mengenai adanya two-state solution tersebut. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan mengenai rekonstruksi Gaza, namun kita akan tunggu seperti apa karena informasinya setiap kepala negara akan diberikan waktu untuk membahas ataupun menyampaikan aspirasinya, fokusnya untuk konstruksi Gaza ataupun gencatan senjata selamanya untuk Palestina. Selain itu juga informasi dalam KTT Board of Peace ini akan disampaikan pula bagaimana mekanisme iuran-iuran yang harus dibayarkan oleh sejumlah kepala negara ataupun negara yang sudah turut ataupun bergabung dalam Board of Peace. Jadi memang ada sekali banyak poin-poin yang akan dibahas esok dan kita akan melihat jawabannya esok pula, di mana Presiden Prabowo Subianto juga informasinya akan diberikan waktu ataupun kesempatan untuk memberikan pandangannya mengenai rekonstruksi Gaza. Untuk itu kita akan nantikan seperti apa jalannya sidang KTT Board of Peace yang akan digelar pada tanggal 19 Februari pada pukul 8 pagi waktu Washington ataupun 19 Februari pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Demikian dari Washington DC, Amerika Serikat, Fatima Albar, Tim TV One mengabarkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace harus saling memperkuat dalam upaya mewujudkan perdamaian Palestina. Menlu Sugiono menyebut pandangan tersebut akan menjadi pesan utama Indonesia dalam pertemuan peran negara-negara anggota Board of Peace. Dalam pidatonya pada pertemuan Dewan Keamanan di New York, Amerika Serikat, Sugiono mengatakan Dewan Keamanan PBB dan Board of Peace memiliki mandat serta jalur yang berbeda dalam mendorong perdamaian di Gaza. Namun ia menegaskan keduanya tidak boleh berjalan berlawanan arah karena hal tersebut justru akan melemahkan upaya perdamaian. Menlu Sugiono menjelaskan kerja Board of Peace harus beriringan dengan PBB karena pembentukan badan tersebut merupakan mandat dari resolusi 2803 DKPBB yang menitikberatkan pada rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk pembentukan Board of Peace dan pasukan International Stabilization Force atau ISF. The work of this council and the peace may have different tracks, but it cannot afford different directions. Approaches that drift away from the United Nations will only weaken credibility and impact. And let this council act with unity and resolve, not merely to manage the crisis, but to secure the rights and justice for the Palestinian people.
I thank you. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY melelang lukisan kuda api buatannya dalam peringatan Imlek Demokrat 2026. Lukisan terjual seharga 6,5 miliar rupiah dan akan disalurkan kepada para korban bencana dan masyarakat prasejahtera. Kabar selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Tebing Gunung Ijen pada hari kedua operasi SAR. Operasi melibatkan berbagai pihak, diantaranya tim rescue, TNI Polri, perangkat desa, hingga keluarga korban. Pendakian yang sempat hilang di jalur pendakian Kawah Ijen, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya berhasil ditemukan. Pendaki yang hilang bernama Muhammad Zikri Maulana, warga desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Zikri berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di tebing Gunung Ijen pada Kamis pagi hari ini. Untuk mengevakuasi Zikri dari tebing, tim SAR gabungan membagi dua regu. Regu pertama melakukan penyisiran dari pos Paltuding menuju puncak sejauh 3,6 km dengan metode eksplor SAR. Sementara regu kedua melakukan pencarian di sekitar TKP menggunakan pola SAR tipe 2 atau open grid dengan luas area 1 km persegi. Selanjutnya korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju Puskesmas Licin. Dalam kondisi cuaca mendung hingga hujan ringan, upaya pencarian terus dimaksimalkan dengan bantuan drone thermal dan peralatan jungle rescue. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imadi Oka Astawa, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan. Operasi melibatkan berbagai unsur, diantaranya tim rescue dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, TNI Polri, BKSDA, BPBD, relawan, unsur Mapala, pelaku wisata, perangkat desa, hingga keluarga korban. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Tim TV One mengabarkan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY melelang lukisan kuda api buatannya dalam peringatan Imlek Demokrat 2026. Lukisan terjual seharga 6,5 miliar rupiah dan akan disalurkan untuk korban bencana dan masyarakat prasejahtera. Lukisan karya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY terjual seharga 6,5 miliar rupiah dalam acara lelang pada perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kungsili Partai Demokrat. Sebelumnya SBY menjelaskan makna filosofis di balik lukisan kuda api, yakni melambangkan tekad, energi, dan kekuatan untuk mencapai tujuan. Proses lelang dipimpin Wakil Menteri ATR Osi Dermawan. Awalnya lukisan ditawar dengan harga pembukaan 200 juta rupiah. Sejumlah toko pun mulai menyampaikan penawaran. Salah satunya influencer Deddy Corbuzier yang mengajukan 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Wow. Tuhan memberkati kita semua. 5 miliar rupiah. Persaingan kemudian mengerucut pada dua penawar terakhir, yakni pengusaha Hermanto Tanoko dan keluarga Lotu Kwong yang saling menaikkan penawaran hingga menembus 6 miliar rupiah. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan seluruh hasil lelang akan disalurkan untuk membantu masyarakat prasejahtera, di mana dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam serta untuk yang membutuhkan di berbagai daerah. Senilai 6,5 miliar. Menjadikan lukisan tersebut sebagai bentuk kepedulian karena hasil lelang lukisan tadi sepenuhnya untuk bantuan kemanusiaan, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, masyarakat prasejahtera termasuk masyarakat yang terdampak di daerah bencana, khususnya juga masyarakat keturunan Tionghoa. AHY juga menekankan ini bukan kali pertama SBY melelang karya lukisnya untuk tujuan kemanusiaan. Dalam berbagai momentum, SBY melakukan hal serupa dan seluruh hasilnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Usai jeda berikut ini kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berbagai peristiwa telah menggemukan dari penjuru tanah air hingga mancanegara. Kami hadirkan sebagian di antaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Pesawat Pelita Air pengangkut BBM dari Tarakan ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dikabarkan jatuh di wilayah Krayan, Nunukan. Awalnya pesawat berangkat dari Bandara Internasional Juwata Tarakan menuju Bandara Long Bawang Krayan Induk. Namun, belum sempat mendarat di Krayan Induk, pesawat tersebut diperkirakan terjatuh di wilayah Krayan Timur Kamis pagi. Hingga saat ini, tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI AU, dan Otoritas Bandara Internasional Juwata Tarakan masih berkoordinasi untuk mengevakuasi pilot. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengeksekusi Mira Hayati si Ratu Emas pemilik produk kosmetik bermerkuri usai menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Makassar. Mira Hayati dijemput paksa di rumahnya untuk menjalani masa hukuman. Bos kosmetik berbahaya Mira Hayati pasrah saat dibawa ke lapas kelas 1 Gunung Sari Makassar untuk menjalani 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 2 bulan kurungan. Pengusaha kosmetik yang dikenal dengan sebutan Ratu Emas itu terbukti melanggar dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, berupa peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Ahmad Saroni kembali menempati posisi sebagai Wakil Ketua 3 DPR RI. Agenda pelantikan pimpinan Komisi 3 DPR pada Kamis pagi dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan penetapan Sahroni dilakukan setelah pimpinan DPR menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Nasdem pada 12 Februari 2026. Ahmad Saroni menggantikan Rusdi Masema Pasesu yang mundur dari Nasdem. Sahroni menyampaikan terima kasih kepada pimpinan MKD DPR yang telah menyidangkan kasus etik yang menjeratnya beberapa waktu lalu. Diketahui pada awal November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan Ahmad Saroni terbukti melanggar kode etik DPR dan memberinya sanksi penonaktifan. Demikian kabar utama malam ini. Jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami di @kabarutama.tv1 untuk kabar penting terbaru lainnya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Haidar Faisal. Saya Pita Zeka dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.